Sampurasun wargi Jabar. Update terbaru pekerjaan rekonstruksi jalan di ruas batas Kabupaten Bandung Cianjur, Kebon Muncang, sampai Cikadu sudah capai 63% loh per tanggal 21 September 2025. Total panjang penanganan jalan ini adalah 8,7 km dengan nilai kontrak sebesar 37.398 juta rupiah. Proyek ini juga membawa dampak positif dengan menyerap 168 tenaga kerja. Ruas jalan ini punya daya tarik tersendiri karena membentang di antara perkebunan, salah satunya kopi dan cengkeh dan pemandangan alam Cianjur yang indah. Bayangkan kalau nanti jalan ini selesai, perjalanan bukan hanya lancar, tapi juga makin nyaman dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak Kepala PGN, ya, hari ini sudah hadir, seluruh jajaran pemerintah kabupaten kota yang hadir, semua yang hadir di sini, Pak Sekda, unsur Forkopimda dari Kota Bogor, saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama bertemu untuk membuat langkah-langkah strategik ke depan. Bahwa kita paham Pak Presiden sangat konsen terhadap upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas dimulai dari sejak dikandung. Ibunya harus mendapat asupan gizi yang memadai, nutrisi yang memadai, karbohidrat yang memadai, ketika lahir harus mendapat ASI yang memadai, tumbuh besar harus mendapat nutrisi, gizi, protein, semua harus memadai. Maka lahirlah program yang disebut dengan Makan Bergizi Gratis. Makan Bergizi Gratis itu sebuah program strategik yang memiliki nilai alokasi yang sangat besar. Barangkali paling besar di antara seluruh anggaran di APBN. Karena paling besar diorientasikannya adalah untuk membangun sumber daya manusia agar generasi muda Indonesia mendapat makan bergizi gratis, bukan cari gizi gratis. Itu yang paling penting. Karena itu niatnya harus ikhlas demi kepentingan negara. Kita tahu bagaimana keikhlasan Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang presiden ikhlas untuk kepentingan bangsanya. Maka program mulia harus dijalani oleh sikap yang mulia, oleh perilaku yang mulia, di mana siapapun yang menyelenggarakannya tidak boleh dalam pikirannya ada kepentingan lain di luar kemuliaan itu. Nanti Pak Kepala BGN yang memberikan penjelasan dan langkah-langkah kita ke depan. Nah, kalau saya melihat dari sisi teknis di lapangan, ada beberapa problem krusial yang terjadi. Dan ini bahan evaluasi karena yang diurus ini berapa ribu akun, berapa juta orang, pasti ada yang menyimpang ya. Dari sekian juta orang itu pasti ada yang menyimpang. Tapi dalam kehidupan kita yang dibicarakan itu pasti yang menyimpang, bukan yang baiknya. Dari kalau ada 10.000 pelaku pelaksana kegiatan BGN yang tidak baiknya 10, maka berita tiap hari tidak akan membicarakan yang 9.990. Yang akan dibicarakan adalah perilaku yang 10. Kita punya anak 10, yang baiknya 9, yang jadi geng motor 1 orang, yang jadi berita bukan yang 9, yang geng motor. Nah, kita hari ini
ingin membenahi yang berperilaku geng motor, yaitu yang cari biji gratis. Yang kita omongin itu hari ini adalah sikap dan perilaku yang cari biji gratis. Ini kita jangan ngomongin MBG-nya. MBG-nya tugasnya mulia. Yang kita bahas adalah orang yang di otaknya cari biji gratis. Nah, ini saya melihat begini. Yang cari biji gratis itu satu, bayar pegawainya tidak sesuai standar. Karena bayar pegawainya tidak sesuai standar, pegawainya nggak mau ngantuk, nggak mau capek sampai malam hari. Akhirnya masaknya jam 10, jam 9. Habis masak ditutup, habis ditutup disimpan, besoknya baru diantar, dimakannya jam 12. Perilaku ini ada dosa. Yang kedua, ngambil bahan baku. Bahan bakunya tidak sesuai mutu, tidak sesuai standar. Cari barangnya agak miring-miring dikit. Untuk apa? Dapetin keuntungan biar lebih gede. Kemudian yang ketiga, cuci nampan atau tempat makan. Tidak menggunakan standar. Cari bahan yang murah tapi mudah, sehingga efektif. Cari untung. Nah, dapurnya tidak higienis, tidak sesuai dengan standar ini. Nah, biasanya dalam kehidupan, kalau ada sebuah sesuatu yang baik tapi pelakunya punya niat yang jelek, biasanya suka ada selip. Mobil itu bawa truk nih, sopirnya itu ingin campur bahan bakar agar dia dapat untung. Pas nanjak mundur lagi Pak, jatuh. Atau kanvas remnya udahlah, atau diganti bannya yang vulkanisir, terjadi kecelakaan. Seluruh proses kecelakaan Indonesia itu rata-rata disebabkan karena pengelolaan yang lalai, karena ingin cari untung. Semua orang pikirnya itu. Nah, kita sebagai penyelenggara pemerintah bertugas mengawal seluruh kebijakan ini agar tepat sasaran dan melahirkan outcome dan benefit bagi kepentingan publik yang kuat. Maka mari kita bersama-sama hari ini untuk segera membenahi. Dari seluruh pembenahan ini, kami persilakan Bapak menyampaikan arahan untuk seluruh penyelenggara yang hadir di sini di Jawa Barat dan seluruh stakeholder pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini, dan selanjutnya nanti dari labs lembaga laboratorium kesehatan daerah Provinsi Jawa Barat berikan jelasan. Terima kasih Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rasul. Pertama-tama ucapkan terima kasih Pak atas koordinasi ini luar biasa dan penting sekali Jawa Barat ini, karena untuk program makan bergizi Jawa Barat termasuk penerima manfaat terbesar, karena hampir 15 juta yang mereka menerima manfaat dengan jumlah SPG yang hampir menyentuh 5.000, yaitu 4.987, dan hari ini sudah operasional 2.315, kemudian sudah dalam proses verifikasi 2.416, dan masih tersisa kuota 256. Jadi ini termasuk paling besar di antara semuanya, dan anggaran yang akan masuk di Jawa Barat dari Badan Gizi itu hampir mencapai 50 triliun. Dan 50 triliun itu nanti ada 85% akan digunakan untuk membeli bahan baku. 99% bahan baku itu adalah pertanian. Jadi ini suatu anggaran yang cukup besar yang akan masuk Jawa Barat, dan tentu saja ini juga penting untuk peningkatan kualitas SDM Jawa Barat, karena ya, statistik menunjukkan rata-rata pendidikan nasional itu 9 tahun, penduduk Jawa Barat masih 8,8 tahun, dan
yang 8,8 tahun tersebut menghasilkan angka produktivitas yang luar biasa untuk pertumbuhan penduduk, karena rata-rata masih 2,78. Ya, jadi produktivitas paling tinggi dilahirkan di Jawa Barat. Saya pernah survei di satu SD di Pasir Angin Gadog, itu ada anak yang masih anak ke-5. Kemudian masih juga dia punya adik di SD kelas 6. Jadi luar biasa dengan tingkat pendidikan yang rata-rata di bawah nasional, tetapi pertumbuhan penduduknya luar biasa, sehingga Jawa Barat termasuk penyumbang pertumbuhan penduduk tertinggi di Indonesia, yang sehingga rata-rata statistik Indonesia menunjukkan Indonesia masih tumbuh 6 orang per menit, ya, 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Dan ini penyumbang terbesarnya tentu saja Jawa Barat. Ini produktif sekali kan? Oh, iya. Pak Gubernur Jawa Barat. Ada satu punya anak 22, Pak. Iya. Jadi ini tantangan tersendiri. Oleh sebab itu maka program ini diadakan. Dan kenapa kemudian kita mengadakan program melalui Satuan Pelayanan Penurunan Gizi? Karena kami pada saat melakukan uji coba itu sudah melakukan berbagai kajian terkait dengan makanan bergizi, dan dengan anggaran besar ini terus akhirnya kami tidak ingin hanya menyasar satu tujuan, yaitu pemenuhan gizi untuk kualitas SDM, tapi uang besar ini kita ingin bangun sebuah ekosistem di mana akan juga bermanfaat bagi pengembangan kemandirian pangan dan ketahanan pangan lokal. Seperti saya contohkan, untuk satu SPPG itu untuk melayani 3.000 itu butuh 5 ton beras per bulan. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling dan setara dengan 2 hektar luas panen. Jadi kalau setahun kan butuh 24 hektar luas panen, dan kalau lahannya ditanam 2 kali maka butuh lahan 12 hektar. Kemudian kalau kita memberi pisang saja, yang pisang juga tidak setiap anak makan. Satu kali makan itu 3.000 pisang, itu setara dengan 150 sisil atau 15 tandan atau 15 pohon, itu baru sekali ngasih makan. Jadi kalau 2 kali ngasih makan butuh 30 pohon pisang setiap minggu, 120 pohon pisang setiap bulan, atau 1.440 pohon pisang 1 tahun, dan itu artinya butuh 1,5 hektar pohon pisang untuk satu SPPG. Kita rata-rata butuh telur, sebab orang Sukabumi senang telur. Kemudian juga ayam itu untuk memberi makan 3.000 itu butuh 3.000 telur, dan itu artinya perlu ada 4.000 ayam yang bisa menyediakan telur setiap hari. 4.000 ayam itu artinya harus ada sekitar 5 kandang, dan itu butuh pakan kurang lebih jagungnya 18 hektar luas panen. Jadi itu aspek-aspek yang akan berkembang, ya, termasuk juga kebutuhan susu. Susu itu butuh 490 liter sehari, itu harus ada kurang lebih 50 ekor sapi per SPPG. Jadi hitungan-hitungan ekonominya seperti itu. Ada yang senang lele nih Pak Gubernur. Satu kali membeli lele itu kan 3.000 lele. 3.000 lele itu artinya setara dengan 2 kolam bioflok. Jadi kalau masih lele seminggu sekali saja butuh satu SPPG 8 kolam bioflok. Kalau umur lele 4 bulan maka perlu ada 32 kolam bioflok satu SPPG. Jadi ada potensi-potensi ekonomi yang bisa didorong untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, menumbuhkan ekonomi daerah. Dan tadi malam kami rapat koordinasi dengan Pak Presiden di Badan Gizi, ada anggaran yang sudah disiapkan standby untuk tahun ini 100 triliun yang kami tidak akan gunakan, karena kami hanya akan gunakan 28 triliun tambahan, sehingga ada 70 triliun yang kemudian akan digunakan untuk membangun rantai pasok tersebut. Jadi peluang juga besar bagi pemerintah daerah untuk menangkap potensi rantai pasok yang saya kira ini akan meningkatkan ekonomi daerah. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya memang setiap SPPG ini dipimpin oleh satu KSPG yang dididik langsung oleh Badan Gizi Nasional. Kemudian kami merekrut juga
ahli gizi di masing-masing daerah dengan maksud agar mereka bisa meramu menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi satu SPG dengan SPG lain bisa berbeda, jangankan antar kabupaten, antar desa pun bisa menunya berbeda tergantung dari kesukaan masyarakat lokal. Nah kemudian setiap SPG memang merekrut 47 yang bisa bekerja di SPPG membantu Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Mitra. Jadi hari ini sudah ada 9.636 SPG di seluruh Indonesia dan terbesar ada di Jawa Barat. Seluruh bangunannya merupakan kontribusi Mitra, jadi belum ada yang dibangun oleh dana APBN. Dan kemudian kami juga sedang mendorong adanya SPPG terkecil di Jawa Barat juga. Kelihatannya masih ada SPPG yang harus terkecil yang melayani di bawah 1.000 yang pengirimannya tidak bisa dicapai 30 menit dari daerah sekitarnya. Di daerah-daerah selatan mungkin nanti akan ada daerah SPPG terkecil dengan pola pelayanan yang sama dengan di aglomerasi. Nah kemudian karena di Jawa Barat itu cukup besar, Pak Gubernur, jadi saya melaporkan ke Presiden bahwa pertumbuhan SPPG ini ada dua periode yang cukup signifikan. Yang pertama dari Januari sampai Juli di seluruh Indonesia hanya ada 2.391 SPPG dengan kejadian 24 kejadian di seluruh Indonesia. 2 bulan terakhir dari 1 Agustus sampai September ini ada pertumbuhan SPG sebanyak 7.247. Jadi dalam 2 bulan itu pertumbuhannya 7.247 dengan kejadian kurang lebih 48 kejadian selama 2 bulan. Dan saya tadi dapat laporan dari Dinas Kesehatan Jawa Barat, dari 48 itu kejadiannya 28 di Jawa Barat. Ini tentu saja karena pertumbuhan SPPG-nya juga paling cepat ya. Ada 2.400-an yang sudah operasional, belum yang masih antri, sehingga memang sangat besar peluangnya terjadi. Dan saya lihat beberapa kejadian seperti di Bandung, kemudian di Cianjur, di Bogor, kemudian kemarin di Cipongkor ya, itu rata-rata dialami oleh SPPG yang baru beroperasional. Dan tentu saja ini membutuhkan jam terbang tinggi untuk melaksanakan program dan mengikuti ketat SOP yang sudah ditetapkan. Salah satu SOP yang kami tetapkan adalah memilih bahan baku yang baik, yang maksimal H-2, kemudian operasi masak itu harus makanan antara masak dan delivery itu 4 jam, jadi tidak ada yang masak malam hari. Dan kemudian juga mengikuti standar lainnya terkait dengan pemakaian APD, penggunaan air dalam masak, kemudian mencuci food tray dan lain-lain. Dan sehingga Pak Presiden memberikan arahan dan kami melihat di setiap SPG yang memiliki juru masak yang terlatih berpeluang lebih baik dalam melaksanakan, sehingga Pak Presiden bertanya apa tidak mungkin di seluruh SPG dipimpin oleh, artinya ada ahli masak yang terlatih dengan baik. Dan itu menjadi satu syarat dan rekomendasi yang akan kami laksanakan. Yang kedua terkait dengan pemilihan bahan baku, dan ini memang sangat penting karena kejadian di Bandung itu terkait dengan bahan baku. Ya, bahan bakunya dibeli hari Sabtu, dimasak hari Rabu, jadi sudah melewati H-2. Ada juga di Banggai, pemasok bahan bakunya sudah baik, dia sudah berjalan 8 bulan, dan ikan cekalang juga sudah terbiasa digunakan, tetapi kemudian tiba-tiba diganti oleh supplier baru yang kualitasnya belum baik sehingga menimbulkan alergi yang berlebihan pada penerima manfaat. Nah kemudian kami lihat juga ini kemauan untuk bekerja lebih disiplin. Saya lihat yang di Cipongkor itu ayam dimasak jam 9 malam.
Jadi saya waktu berangkat saja sudah agak greget juga Pak Gubernur. Kita turun dari sana. 9. Saya agak greget juga kenapa masak sampai jam 9 gitu. Dan kemudian biasanya kalau yang lain-lain itu jam 3 itu baru masak untuk yang delivery jam 9. Ini jam 3 sudah diparetin. Jadi sudah disiapkan di dalam putre-putre itu dan kemudian dikirim dengan waktu berbeda. Jadi beberapa SPG yang sudah sangat baik itu kalau dia mau mengirimkan jam setengah 8 masaknya jam 2. Kemudian kalau kirim jam 9 dia masak jam 4. Kalau kirim jam 12 dia masak jam 6. Jadi memang ini biasanya diperlukan memang pemasak yang terlatih dan memang mau kerja malam. Di pilot project kami dulu di Sukabumi, ibu-ibu mulai masak dari jam 12 setelah lama, kemudian turun ke jam 1, setelah lama turun ke jam 2, dan akhirnya sekarang masuk jam 3 karena sudah tahu caranya seperti apa. Dan saya kira memang butuh kemauan untuk mengikuti SOP yang standar. Kemudian yang menjadi perhatian Pak Presiden itu juga dengan kualitas air, Pak, karena dari hasil laporan kelihatannya kualitas air kurang baik sehingga kami sekarang memberikan instruksi untuk masak harus pakai air galon. Kemudian terkait putre memang ada beberapa SOPG seperti di Bogor itu di Taman Sari itu dia sudah membuat alat sterilisasi yang dibuat sendiri seperti rice steamer, tapi kemudian diberi energi gas sehingga putre itu hanya dalam 1 menit dikasih suhu 120 derajat, kemudian sudah kering dan higienis, dan juga mengirit waktu membersihkan karena bisa irit sampai 4 jam. Kalau yang baru-baru rata-rata ini banyak pengalaman Pak Gubernur, orang yang berkecimpung di food and beverage, catering menjadi anchor program kita. Mereka itu biasanya masaknya sudah biasa, tetapi belum pernah terbiasa mencuci alat setelah makan karena catering tidak pernah mencuci alat setelah makan. Itu memang kewalahan di mencuci alat makan itu sehingga mereka yang awal bergabung itu rata-rata 12 jam, 9 jam membersihkan, kemudian dengan bantuan alat sterilisasi bisa ngirit 4 jam dan juga lebih bersih. Memang sebagian besar SPG sudah mengikuti standar dengan mencuci pakai air panas. Dan saya lihat di Cibongkor itu SPG-nya bagus, higienis, tapi saya tanya pada saat cuci pakai air panas enggak gitu. Jadi salah satu yang menjadi penyebabnya sehingga Pak Presiden menyarankan menginstruksikan seluruh SPG harus memiliki alat sterilisasi dan itu bisa dibuat lokal di masing-masing daerah karena teknologinya sangat sederhana. Kemudian kami akan usahakan di setiap SPG seperti yang sudah dilakukan oleh SPG Polri, di mana setiap masakan yang akan keluar dites secara cepat dengan satu indikator alat sehingga bisa tahu apakah ada kandungan nitrit, ada kandungan bakteri dan lain-lain, dan itu kelihatannya akan segera kita lakukan untuk bekerjasama dengan beberapa pihak agar di setiap SPPG ada alat tes yang bisa melihat sama seperti kalau Pak Gubernur mau makan dites dulu sama tim dokter gitu. Oh nggak pernah ya. Kalau saya juga nggak pernah. Saya juga nggak pernah. Iya nggak pernah karena lambung saya sudah higienis, bukan higienis, mentolerir adanya bakteri-bakteri. Kebal. Jadi seperti itu dan termasuk air Pak. Jadi memang di setiap SPG kelihatannya harus ada filter air untuk mencuci dan lain-lain. Kalau masak harus menggunakan galon. Karena ada berita yang cukup menarik dari Pelabuhan Ratu ya. Kalau tidak salah di mana air diambil dari sungai itu kemudian jadi viral menjadi pusat perhatian kami. Tapi tentu saja kami dari awal Pak sudah membuat agar SPG yang berdiri ini mengikuti standar-standar SLHS dan juga HACCP. Dan karena target kami setelah ini seluruh SPG harus memiliki sertifikat SLHS untuk sanitasi dan higienis dan juga HACCP untuk keamanan pangan. Jadi ada dua, bahkan kami memang lebih advance untuk
sertifikasi ini, karena kami untuk SHS saya kira bekerjasama dengan dinas kesehatan masing-masing. Untuk HACCP kami akan bekerjasama dengan lembaga independen yang tersertifikasi oleh KAN, dan ini memang panduannya sudah kami buat. Saya sudah menandatangani surat keputusan kepala badan bulan Juni, jadi sekarang sudah bulan September, tapi itu memang untuk melakukan persiapan terkait dengan sertifikasi layak higienis dan sanitasi, juga terkait dengan HACCP. Demikian, dan mudah-mudahan dengan berbagai kebijakan yang baru terkait dengan sinkronisasi dengan Pemda, ini kami memang sekarang sedang berusaha untuk melakukan koordinasi secara intens dengan pemerintah daerah. Pak Gubernur saya sudah datang 2 kali ke Gedung Sate, malah ketemunya di Bogor. Pertama saya ketemu dengan Pak Wakil, yang kedua dengan Pak Sekda, dengan Pak Gubernur baru kali di sini di Gedung Pakuan. Ini kelihatannya kalau Pak Gubernur kelihatannya harus menghitung lokasi dan waktu yang cocok supaya bertemu, dan alhamdulillah ketemu di sini, dan insya Allah dengan kerjasama yang erat saya kira kita harus selamatkan generasi masa depan kita, karena Pak Presiden prihatin dengan kejadian itu dan sangat memperhatikan keselamatan anak bangsa, karena kita ingin memberikan intervensi agar anak itu menjadi sehat, cerdas, kuat, dan ceria, bukan sakit. Jadi kami memiliki target 0 kejadian, dan untuk bisa 0 kejadian memang butuh sinkronisasi antara SPPG yang ada di daerah dengan perangkat daerah. Kami sebelumnya diuji coba di Sukabumi sudah rutin, Pak. Dinas kesehatannya selalu ngecek kesehatan para penjaga makanannya, termasuk ngecek makanannya, kemudian bahan bakunya dicek oleh Dinas Ketahanan Pangan rutin tiap bulan, dan kami dapat laporannya. Kemudian keselamatan SPPG-nya dicek oleh Dinas Pemadam Kebakaran, kualitas airnya dicek oleh PDAM. Jadi di pilot proyek kami sudah melakukan itu, tetapi kelihatannya untuk menyebar di seluruh Indonesia memang fungsi waktu. Dan kami sekarang sudah dengan kejadian-kejadian ini menjadi lebih intensif. Hari ini Pak Mendagri mengundang seluruh Pemda, terutama Dinas Kesehatan, koordinasi dengan Pak Menko PMK, Menko Pangan, kemudian Kementerian Kesehatan dan juga BKN untuk sinkronisasi terkait keselamatan anak-anak yang melakukan program makan bergizi. Dan saya ucapkan terima kasih nih Pak untuk sinkronisasi ini. Mudah-mudahan teman-teman di daerah ini lebih aktif berkomunikasi dengan dinas agar program ini berjalan dengan baik. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Terima kasih para BGN ini profesor. Jadi saya perhatikan cara ngitungnya itu runut dan tepat. Saya ngitungnya tiap bulan aja masuk berapa, keluar berapa, minus apa enggak di situ. Nah, ada beberapa hal Pak yang menjadi catatan kita untuk menjadi bahan perhatian kita ke depan. Dulu ada namanya bantuan pangan non tunai. Bantuan pangan non tunai waktu itu orientasi utamanya adalah agar masyarakat miskin mendapat protein, mendapat nutrisi, mendapat juga kalori, bahkan sampai kacang-kacangan. Nah, kemudian petani di desa itu bisa tumbuh. Karena apa? Karena produknya diserap oleh para penerima bantuan pangan non tunai. Prakteknya waktu itu oleh kepala desa dan beberapa oknum pendampingnya itu diberikan kepada supplier dari luar. Berasnya dikirim, dagingnya dikirim, akhirnya mereka dapat fee. Akhirnya sekarang oleh pemerintah pusat, karena saya protes waktu itu, dirubah lagi jadi uang. Kenapa? Ternyata warungnya itu hanya digunakan untuk transit, mengirim barang, kemudian dapat fee warungnya. Yang pengirimnya supplier, itu dapat fee lagi, berjenjang fee-nya. Nah, maksud saya begini, kita harus jujur
bahwa anggaran MBG ini agak menggeser anggaran dari daerah dana transfer. Nah, dana transfer itu nanti kita akan berdampak pada kehilangan dana infrastruktur daerah. Gitu. Nah, saya gubernur tidak akan menyerah. Saya akan berubah dana rutin listrik, air, potong setengahnya, kemudian dana pengurangan dana transfer 2,458 tidak akan mempengaruhi kinerja pembangunan. Yang ada adalah listrik mati ketika malam hari, jam kerja, listrik hanya nyala jam kerja, AC nyala jam kerja, dan kita sudah betul kita bisa. Nah, artinya bahwa infrastruktur bisa ditangani. Ekonomi bisa tumbuh kalau ini semua terencana. Misalnya begini, di satu kabupaten, satu kecamatan, di satu desa, satu sekolah, itu berapa kebutuhan pisang, berapa kebutuhan telur, berapa kebutuhan beras, berapa kebutuhan daging. Kalau semua itu menjadi rencana kerja Dinas Pertanian, Peternakan, Perikanan di daerah untuk buat rencana. Oke, sekian bulan ke depan pisang apa yang disukai oleh anak-anak sekolah ini nanti. Jangan pakai pisang impor. Udah nanam pisang. Anak-anak sekolah digerakkan untuk apa? Pelihara ayam di rumah, pelihara kambing, pelihara bebek di rumahnya. Untuk apa? Anak-anak sekolah ini menjadi mata rantai pemasok produksi. Anak ke sekolah nanti ada tim pengepul dari penyelenggara kegiatan. Untuk apa? Beli telur dari sekolah, beli ayam dari sekolah. Iya, nah itu bisa menjadi bagian produksi. Artinya anak-anak sekolah bisa menjadi bagian makanan. Kenapa? Karena anak kita tiap hari hanya main HP, main motor. Kalau ini menjadi gerakan, sebenarnya ini bisa menjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat, bisa menjadi pertumbuhan pertanian, peternakan, perikanan. Anak-anak sekolah kurikulumnya diwajibkan untuk pelihara ayam, pelihara sapi, pelihara domba, pelihara sapi perah, kambing perah, semuanya. Artinya bahwa anak mengkonsumsi telur yang telurnya diproduk sendiri dan dibeli. Maka berapa triliun tahun depan? 50 triliun. Bukan tahun depan itu berapa? Nasional 335 triliun itu kalau di Jawa Barat 50 triliun itu bisa menjadi pengganti dari dana transfer yang hilang itu, yang untuk jalan, jembatan, irigasi, bangun sekolah itu. Artinya bahwa ini bisa menjadi siklus kalau itu kita sikapi bukan hanya sebagai uang, tapi kita sikapi sebagai moralitas untuk membangun siklus ekonomi, semuanya muter. Pada akhirnya apa? Tidak akan ada pedagang sayur yang dianjuk, tidak akan ada pasar yang sepi kalau semuanya belanjanya ke pasar. Gitu kan, ini idealnya. Tetapi kalau menjadi terbalik, barangnya disuplai oleh bandar yang punya modal, tidak lewat pasar, langsung pasok ke tempat, tidak melibatkan banyak orang, maka ini bisa menjadi terbalik, hanya memberikan kekayaan pada orang tertentu. Ini kan setiap siklus ada sisi positif, sisi negatif, tergantung kita mengelola. Nah, kita tinggal hari ini mau pakai yang mana? Mau pakai ini sebagai peluang untuk menggerakkan ekonomi, mendorong pasar tradisional, menggerakkan para petani, para PPL, Dinas Pertanian, membuat rencana kerja, di pematang sawah ditanam pisang, pisangnya di ini, di halaman rumah ditanamin pisang, pisangnya jenis ini, di belakang rumah ada ayam karena profesor ini ngerti kesundaan, maka reaketon, buncir duit, lomba duit, buruk di juru, buruk di panto, malaya di tengah ima, di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jagro, napa anu ayah si jago. Ini jadi sistem dan ini mimpi, Pak. Nah, kalau saya sih sudah melaksanakan sepanjang jalan menuju rumah saya hari ini pohon pisang. Persoalan besok dibeli sama MBG atau tidak, nggak penting gitu. Yang penting ada pisang di situ. Karena saya penggemar ini tiap hari. Nah ini di rumah saya penuh dengan ikan. Di rumah saya penuh dengan ikan. Apakah akan dibeli MBG atau tidak, nggak penting. Yang penting di rumah saya harus ada ikan. Saya tuh berpikir gini, kalau besok ada perang, saya sudah aman. Lei ada, ayam ada,
ikan ada, domba ada, sapi ada, yang tidak ada cuma satu istri menurut saya. Istri banyak, banyak. Nah ini yang menjadi harap perubahan, gitu kan. Terakhir Pak, ini kan opini Pak, saya ingin seluruh opini ini nanti terbantahkan. Selalu ada kalimat, mau nggak bangun dapur MBG, modalnya satu dapurnya sekian, nanti dari 1 miliar itu tiap bulan kita dapat 150 juta untung. Itu paling Pak. Nah selalu gitu, dan saya juga termasuk nawarin, saya nggak bakat, jangankan bikin dapur buat orang lain, dapur rumah saya aja nggak ada yang nyampe. Nah ini yang sesuatu yang bisa jadi di lapangan, ada orang, ada oknum, ada orang yang memanfaatkan ini sebagai peluang untuk kepentingan ini pasti terjadi, karena proyek juga kan ada yang sub, ada yang asli tender, gitu. Ada yang tendernya abal-abal kan ada. Nah ini saja catatan penting bagi saya untuk segera kita perbaiki bersama